kita lakukan pujian. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Katakan, Bapa, kami mau berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih. Amin. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagi. Sama-sama kita lakukan. Haleluya. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidup. Ku naikkan syukurku, saya jemput kita bangkit berdiri. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau tak habis-habisnya. Oh, haleluya, kasih dan rahmat-Mu, oh, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Dengan lembut katakan, ku naikkan syukurku. Benar Tuhan, kami akan datang menaikkan setiap syukur kami kepada-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak kami sembah, Allah yang layak kami puja. Amin Tuhan.
dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Katakan besar setiamu Tuhan, besar setia, besar setiamu, besar setia. Sekali lagi, oh, besar setiamu di sepanjang hidupku. Sejenak kita sembah Dia, katakan haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Kita naikkan setiap penyembahan kita kepada Tuhan. Katakan haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Glory, haleluya. Oh, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Haleluya. Segala puji hanya bagi-Mu Tuhan, segala puji hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau baik Tuhan, Kau layak disembah, Kau layak dipuji Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, Yesus, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengakuan
Terus semangat, haleluya. Haleluya. Kita tetap bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita mau datang memuji, kita mau datang memuliakan akan nama Tuhan. Haleluya. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Pujilah Tuhan sebab besar cintanya. Pujilah Tuhan sebab besar kuasanya. Pujilah Tuhan Raja segala raja, mari kita puji Dia. Pujilah Tuhan sebab besar cintanya. Pujilah Tuhan sebab besar kuasanya. Pujilah Tuhan Raja segala raja, mari kita puji Dia. Pujilah Tuhan sebab besar cintanya. Pujilah Tuhan sebab besar kuasanya. Pujilah Tuhan Raja segala raja, mari kita puji Dia. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh heran, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Amin. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh heran, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhan. Lagi katakan pujilah. Pujilah Tuhan. Amin. Selama-lamanya. Haleluya. Dia baik buat saya. Oh heran, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh heran, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati puji-pujian kita pada sore hari ini. Tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan kita yang pertama. Betapa baiknya Engkau Tuhan.
Kita angkat pujian ini. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Puji nama Tuhan. Saya tidak membawa jauh kita dalam setiap pujian kita. Segera kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu pujian. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Sama-sama kita lakukan pujian. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidup. Penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera
sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Dengan lembut penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai. Sejumut kita bangkit berdiri. Sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Penyertaan-Mu, penyertaan-Mu. Pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Aman dan sejahtera. Pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Puji Tuhan, kita tunduk kepala, kita berdoa di hadirat Tuhan. Dia yang menolong kehidupan kita sore hari ini. Terima kasih Bapa di surga buat segala kebaikan, kemurahan Allah dalam hidup kami yang tidak pernah terbatas dan tidak pernah meragukan kami. Terus membuat kami di zaman akhir ini kuat dan terus percaya kepada Tuhan. Kami yakin seberapa umat yang hadir ada dalam pengurapan Allah. Khususnya kami juga hamba-Mu. Kami adalah manusia biasa. Tuhan urapi kami, haleluya, hati dan pikiran kami, lidah mulut kami. Semua Tuhan kuduskan dan urapi kami dan kuasa-Mu yang ajaib. Intimidasi kuasa kegelapan, kami yakin tidak ada tempat ini mengganggu pikiran hati kami untuk kami konsentrasi kepada firman Allah. Ini doa kami Tuhan, dengar dan sempurnakan. Kami siap terima kebenaran firman Allah hanya dalam satu nama yang ajaib, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sore hari ini kita hadir di dalam bait Tuhan. Mungkin tidak secara kebetulan, tetapi ini semua hanya karena kemurahan Tuhan yang begitu ajaib, yang terus kita nikmati, yang terus kita miliki. Cinta kasih-Nya tidak pernah terbatas, menolong umat-umat Tuhan yang percaya kepada Dia. Dan pelayan-pelayan Tuhan juga yang sudah mengambil bagian sore hari ini, anak-anak muda, kita terus mempercayakan diri kepada Tuhan. Tuhan pasti akan memberkati kita lebih lagi. Puji Tuhan. Dan kesempatan ini Tuhan berikan buat kita untuk terus mendengarkan kebenaran firman Allah. Mari kita pergunakan dengan baik. Kita segera akan membuka ayat tema kita di dalam kitab Amsal pasal yang kedua.
Kitab Amsal pasal yang kedua. Ini adalah firman Allah yang dituliskan oleh Raja Salomo bin Daud, yaitu Raja Israel. Saudara kekasih, mari kita melihat Amsal pasal yang kedua di ayatnya yang ke-7 hingga sampai ayat yang ke-9. Puji Tuhan. Amsal pasal 2 ayat 7, 8 dan 9 yang menjadi ayat tema kita. Dan bila mana kita sudah dapat ayat ini, kita bangkit berdiri sekali lagi untuk menghormati pembacaan firman Allah. Puji Tuhan. Semua kita bangkit berdiri. Saudara, kita akan membaca firman Allah atau menghormati kebenaran firman Allah. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Puji Tuhan, silakan duduk semua umat Tuhan yang dikasihi Allah. Sore hari ini kita boleh menikmati kebesaran Tuhan, kemuliaan Allah. Kita masih bernapas, kita masih bisa bergerak, kita masih bisa ada di sore hari menjelang malam. Semua kita boleh perkatakan hanya karena Tuhan. Ada haleluya. Mari kita perkatakan semua karena Tuhan. Puji Tuhan. Bukan karena kuat kita, kepintaran kita, tapi saya meyakini ini semua karena yaitu anugerah Tuhan. Firman-Nya berkata sore hari ini kepada kita sebagai umat Tuhan, Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur. Jadi Tuhan sangat senang kepada saudara umat Tuhan, ibu bapak yang hadir, seluruh pemuda remaja yang hadir, pelayan-pelayan Tuhan yang hadir, hamba-hamba Tuhan yang hadir. Karena Tuhan sanggup untuk menolong kehidupan kita. Tidak ada yang menjadi masalah bagi kehidupan orang yang percaya kalau kita melihat dalam ayat ini. Karena di dalam ayat tema kita sore hari ini, di ayat yang ke-7 menjadi ayat pokok kita, Ia sanggup, Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur. Jadi mungkin kita manusia sore hari ini mengakui sebagai manusia yang penuh mungkin kekurangan, keterbatasan. Ibu bapa mungkin sering tidak kita jujur kepada Tuhan, atau kepada dalam keluarga, kepada istri, anak juga kepada orang tua dan lain sebagainya. Tetapi firman Allah sore hari yaitu memberikan kita petunjuk yang baik agar kita senantiasa hidup benar di mata Tuhan, hidup menjadi orang yang baik, bukan menjadi orang yang tidak baik. Puji Tuhan. Sebab kalau firman Allah katakan pada sore hari ini benar, dikatakan pertolongannya Dia sediakan bagi orang yang jujur. Sehingga di ayat selanjutnya Dia lagi berkata menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Jadi kebenaran Tuhan itu tidak pernah mengecewakan setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang hidupnya jujur terhadap pelayanan Tuhan, pekerjaan Tuhan, dan menopang pekerjaan Tuhan dimanapun dia berada. Apalagi seperti jemaat yang ada di El Shaddai Mohoni ini, saudara sudah bertumbuh di dalam iman yang lebih lagi dahsyat dan luar biasa. Saudara sudah mengalami kebaikan Tuhan, pertolongan Allah. Khususnya saya sore hari ini merasa bangga masih bisa bertemu dengan orang-orang tua rohani kami sebagai guru sekolah minggu, guru pemuda remaja dan lain sebagainya. Khususnya orang tua kita masih ada hari ini. Kita boleh menikmati kebaikan Tuhan, kemurahan Allah di dalam kehidupan kita. Bahkan anak-anak muda sore hari ini, saudara boleh mengalami pertolongan Tuhan. Ini bukan karena kekuatan kita, tetapi semua karena kebaikan Tuhan. Jadi kita melihat di sini Allah yang kita sembah, Allah yang kita muliakan
Allah yang kita yaitu agungkan, tinggikan sore hari ini. Dia tidak pernah lalai di dalam segala hal. Tetapi ia berkata lewat Amsal Salomo, kesan-kesan yang disampaikan oleh Raja Salomo kepada orang-orang Israel. Namun mereka tidak mendengarkan kebenaran firman Allah. Banyak yang meninggalkan Tuhan, banyak yang memberontak dan melawan Tuhan. Dia berkata, ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, dan kita pasti akan ditolongnya. Ada haleluya. Bila mana kita menjadi orang yang jujur terhadap Tuhan, hidup setia, terus jangan meragukan kasih Tuhan. Itu yang nomor satu. Dan yang kedua, kita melihat sini, dia memperlengkapi kita, dia memberi kita perisai bagi orangnya yang tidak bercela lakunya. Jadi bagi orang yang setia berbuat kebaikan, kasih kepada Tuhan, Tuhan akan memperlengkapi kita dengan kebenaran firman Allah. Seperti Raja Daud, dia masuk berperang, dia memiliki perisai, ada perlindungan Tuhan, ya, supaya dia bisa maju untuk melawan musuh, dan pasti dia dipotong, saudara-saudara, tidak tembus kena di badannya, saudara, karena ada perisai yang melindungi hidupnya. Ini perisai adalah berbicara kekuatan Tuhan atau berbicara kuasa Roh Kudus yang Tuhan berikan bagi kita semua yang hadir sore hari ini dalam ibadah menyenangkan hati Tuhan. Dan saya terlalu yakin kasih Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan saudara terus kita alami di dalam setiap kehidupan kita selagi kita masih hidup di dalam dunia ini, dalam mengiring Tuhan. Dan ini kita meyakini semua terjadi dalam yaitu kehidupan anak-anak Tuhan, bahkan dalam keluarga saudara sebagai orang-orang percaya, di mana Tuhan membuka segala pintu berkat, usaha saudara diberkati, bahkan segala apapun yang kita kerjakan. Bahkan di ayatnya yang ke-8 kita baca, saudara-saudara yang kekasih, sambil menjaga jalan keadilan. Jadi dia terus menuntun kita di jalan keadilan. Jadi jangan saudara kecewa kalau saudara dikecewakan oleh orang lain. Jangan saudara kecewa kalau saudara disakiti oleh orang lain. Mungkin saudara menghadapi masalah, persoalan, tetapi sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, kita tetap percaya bahwa Tuhan sanggup akan menolong kehidupan kita. Tuhan pasti akan membuka jalan, karena dia berkata pada ayat yang ke-8 lewat Amsal ini, sambil menjaga jalan keadilan. Jadi jalan keadilan dia terus perlihatkan kepada kita. Dia memberikan saudara berada di sana. Jadi jangan kita ragu dalam pengiringan kita kepada Tuhan, karena Tuhan sanggup untuk mengatasi segala masalah-masalah yang ada di depan kita. Masalah apapun, persoalan apapun, pergumulan apapun, beban apapun, sakit dan penyakit apapun, Tuhan akan sanggup untuk menolong kehidupan kita. Dan yang kedua dia dikatakan di sini, dan memelihara kita, ya, memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Jadi tidak perlu lagi kita meragukan kasih Tuhan. Kasih Allah tidak pernah terbatas dalam setiap kehidupan kita, baik anak-anak muda, baik orang-orang tua, semua pelayan-pelayan Tuhan. Yang penting kita jangan ragu mengiring Tuhan dalam perjalanan iman kita di muka bumi ini. Sehingga di ayat yang ke-9 dia berkata, maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Jadi di sini kita melihat bagaimana kasih Tuhan yang tidak pernah terbatas selalu menjadi baru bagi kehidupan kita lewat akal, pikiran hati kita, dan ia memberikan yaitu kesanggupan bagi kehidupan saudara dan saya. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Luar biasa pertolongan Tuhan yang sore hari ini dia sampaikan melalui kita semua lewat kebenaran firman Allah yang tidak pernah meragukan saudara dalam perjalanan kita di tengah-tengah dunia ini. Karena kalau kita melihat lagi di ayatnya yang
ke-21. Dia berkata di sana, karena orang jujurlah yang akan meniami tanah, dan orang yang tak bercelahlah yang akan tetap tinggal di situ. Puji Tuhan. Jadi ini janji Tuhan kepada orang-orang yang jujur, yang terus hidup setia dengan kebenaran firman Tuhan. Dan banyak tokoh-tokoh Alkitab yang kita lihat, saudaraku, yang memang kehidupan mereka percayakan kepada Tuhan, seperti Abraham, bapa daripada segala orang beriman. Dia hidup jujur di hadapan Tuhan, dan Tuhan sanggup untuk menolong kehidupannya. Ayub juga, dan begitu banyak yang lain tokoh-tokoh Alkitab menceritakan tentang kebaikan Allah. Mereka setia untuk melayani Tuhan, dan Allah sanggup untuk menolong setiap pribadi-pribadi mereka. Karena orang jujurlah yang akan meniami tanah, dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ. Jadi ada perlindungan Tuhan, ada kasih sayang Allah di dalam setiap perjalanan iman kita yang hidup, percaya dan berharap pada Tuhan. Sebab itu himbauan firman Tuhan sore hari ini, kita jangan meragukan kasih sayang Tuhan. Dan begitu juga mungkin kalau kita melihat di dunia ini begitu banyak orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak percaya kepada Tuhan. Mereka juga hidup. Tapi itulah kasih Tuhan bagi setiap umat manusia, baik bagi yang percaya dan yang tidak percaya. Tetapi yang percaya terus dia beritahu akan kebenaran ini supaya mereka hidup melakukan firman dan jangan ragu dengan kasih Tuhan. Saudara akan mengalami pertolongan Tuhan yang tidak pernah terbatas. Namun orang lain mungkin memandang kita sebagai manusia yang hina, yang mungkin hidup tidak sama seperti mereka. Kita mungkin orang yang berkekurangan, orang miskin, tapi kita memiliki Yesus. Kita kaya di hadapan Allah. Inilah yang menjadi satu tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Tuhan sanggup untuk menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, dan dikatakan menjadi perisai di ayat tema kita tadi, bagi orang yang tidak bercela, lakunya sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Luar biasa. Jadi kalau kita sore hari ini bisa yaitu ada dalam hadirat Tuhan, memuji, menyembah Allah, semuanya ini hanya karena kemurahan Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi karena kebesaran Tuhan. Lihat lagi di dalam Amsalnya pasal yang ke-6. Kitab Amsal pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-22 dan 23. Jikalau engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Jikalau engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Jikalau engkau bangun, engkau akan disapanya. Karena perintah itu pelita, dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Luar biasa. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan pada sore hari ini. Haleluya. Lewat ibadah kita diberkati. Yang datang dengan berbagai pergumulan, Tuhan pasti akan menjawab pergumulan saudara. Yang datang dengan berbagai sakit dan penyakit, saudara kembali ke rumah dengan membawa kesembuhan dari Tuhan. Yang punya masalah yang berat, tapi saudara yakin dengan firman Allah, tidak ragu mendengar firman Tuhan, bebanmu akan menjadi ringan. Puji Tuhan. Jadi jangan kita pernah ragu dalam perjalanan iman kita. Sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, karena firman-Nya berjanji lewat kitab Amsal ini, syair-syair yang disampaikan oleh yaitu Raja Salomo. Jikalau engkau berjalan, ya, firman-Nya berkata engkau akan dipimpinnya. Jadi kita tidak perlu takut menghadapi dunia pada zaman akhir ini, asalkan kita jangan berada di dalam jalan kesesatan, asalkan kita jangan lari dari jalan kebenaran. Tuhan akan memimpin kita. Tidak ada kesulitan, tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan, tidak ada kesusahan. Karena kita sebagai orangnya yang mengasihi Tuhan, Tuhan akan pelihara. Tuhan ada bersama-sama dengan kita setiap saat, setiap waktu, setiap detik dan menit, bahkan jam, bahkan setiap bulan dimanapun kita berada, di setiap kehidupan kita. Puji Tuhan.
Dia memimpin kita. Dan dia berkata lagi, jikalau engkau berbaring di waktu kita tidur bersama dengan keluarga dalam rumah kita pada waktu malam, Tuhan berjanji jikalau engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Haleluya, puji Tuhan. Sehingga kita diajar, ya, kalau mau tidur bersyukur kepada Tuhan, bangun juga bersyukur. Kita mau dalam pekerjaan, di lapangan pekerjaan, kita terus bersyukur, berdoa, artinya meminta perlindungan Tuhan. Karena Tuhan itu maha pengasih dan penyayang. Bayangkan, dia berkata di waktu engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Jadi Tuhan tidak pernah akan menutup mata melihat keberadaan hidup kita. Sebagai umatnya yang dikasihi, yang diselamatkannya, haleluya. Kita akan dijaga. Jika engkau bangun, engkau akan disapanya. Seperti dikatakan anak-anak, orang tua kalau punya anak kecil di rumah, pasti setiap saat dia bangun, dia harus menyapa anak itu. Dia sayang, dia rangkul dan lain sebagainya. Saudara-saudaraku, dia peluk dan dia cium dan lain sebagainya. Dia tuh buatkan makanan yang mungkin yang menjadi kesukaannya. Seperti itu juga kasih Tuhan yang begitu baik bagi kehidupan kita, tidak ada terbatas. Jadi ada beberapa hal ini yang kita perlu perhatikan di sini, terutama sebagai anak-anak muda, remaja yang hadir sore hari ini. Bahkan juga kita semua sebagai pendengar, baik kita sebagai orang-orang dewasa, kita mau hidup mengakui bahwa kebesaran Tuhan tidak pernah terbatas. Karena di ayat yang ke-23 dia berkata, karena perintah itu pelita. Ya. Karena kebenaran itu adalah merupakan suluh, pelita pada waktu malam, dan ajaran itu cahaya. Luar biasa, saudaraku yang kasih. Jadi firman Allah ini dengan buka-bukaan dengan kita, tidak ada yang dia sembunyikan. Karena pertolongan Tuhan itu, firman-Nya katakan tidak pernah terbatas. Dia sampaikan kepada semua kita, umat manusia yang mengikuti kebenaran firman Allah. Dan di sana kita akan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan yang tidak pernah terbatas. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Jadi ada saudara, mungkin ada kita mendengar, kita ditegur oleh gembala atau hamba Tuhan, atau teman kita sebagai teman rohani ya, yang hidup takut akan Tuhan menegur kita. Jangan kita kecewa. Jangan kita kecil hati. Karena firman Allah berkata teguran yang mendidik itu adalah jalan kehidupan. Puji Tuhan. Jadi sana ada kehidupan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Melalui nasihat-nasihat yang baik, kita akan terus dipelihara oleh Tuhan. Karena menjelang zaman akhir ini, saudara, banyak hal-hal yang mungkin menjadi rintangan bagi kehidupan kita. Apalagi di masa-masa sekarang, masa-masa yang sukar. Saudara kekasih, anak-anak muda, bahkan tidak sedikit orang percaya yang meninggalkan Tuhan. Bahkan juga hamba Tuhan, saudara. Jadi kita harus hati-hati hidup di penghujung zaman akhir ini. Semua kalau kita masih hidup, kita boleh perkatakan semua karena Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kepintaran kita, bukan karena kehebatan kita, tapi semua karena Allah yang sanggup untuk memberikan kita kehidupan. Dan kehidupan yang ada kita pelihara, kita terus melayani Tuhan sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Dia akan menyelamatkan kita sebagai anak-anak yang dikasihinya. Karena di dalam Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang pertama, di sana firman-Nya berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kata takkan kekurangan aku berarti tak hanya dikatakan dipelihara Tuhan. Haleluya. Tidak hanya untuk dipelihara Tuhan, tetapi ia juga yaitu memenuhi dan mencukupkan segala keperluan kita. Jadi kita sebagai orang percaya tidak usah merasa khawatir, cemas dalam hidup ini, apa yang kita pakai, makan, minum.
Dan saya terlalu yakin semuanya itu Tuhan sediakan bagi orang yang percaya kepada Tuhan, yang hidupnya berkenan kepada Dia. Tuhan pasti akan tolong, karena Tuhan adalah jaminan seluruh hidup kita. Dan bagi Dia tidak ada perkara yang mustahil. Karena Allah yang kita layani, Allah yang kita sembah sore hari ini, Dia adalah Allah yang maha kuasa, yang berada di dalam kerajaan surga, yang setiap saat perhatiannya tertuju kepada umat-umat Tuhan yang mengasihi Dia dan melakukan firman-Nya. Kita pasti terus akan dipelihara oleh Tuhan. Ayat terakhir di dalam Amsal pasal yang ke-14. Puji Tuhan, kesan ini atau pesan ini terus, yaitu Raja Salomo sampaikan kepada umat Israel supaya mereka lakukan dan ikuti, yaitu kebenaran firman Allah. Tetapi banyak mereka yang menolak kasih Tuhan, sehingga mereka mati dalam perjalanan keluar dari Mesir menuju Kanaan. Tidak sedikit mereka yang korban karena mereka tidak percaya akan janji Tuhan. Mereka setiap saat melihat mujizat, tapi masih mereka meragukan kasih Tuhan yang begitu luar biasa bagi mereka. Amsal pasal yang ke-14 ayat 26 dan 27. Puji Tuhan, sebagai ayat yang terakhir. Demikian firman Allah, Dia berkata, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Luar biasa saudara. Hingga di ayat yang ke-27, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Puji Tuhan. Jadi bila mana kita hidup di dalam hubungan yang erat dengan Tuhan, Tuhan berjanji ada ketentraman yang begitu besar, saudara yang kekasih, yang Tuhan sediakan bagi kehidupan kita. Ini merupakan jaminan di dalam kehidupan kita menjadi perlindungan selama masih ada di dunia ini. Dan saudara berada dalam kebenaran itu, ketentraman yang besar itu, saudara terus pelihara kasih Tuhan, melayani dengan penuh kesetiaan. Saudara meninggalkan dunia ini, saudara akan menerima upah yang besar. Karena Dia berkata di ayat bagian B selanjutnya, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya pada keturunan-keturunan kita, anak cucu kita, cicit kita. Masa depan mereka akan memiliki harapan. Ada pertolongan Tuhan. Jadi sebagai orang percaya, marilah kita mengajar anak-anak kita, keluarga kita, bahkan teman-teman kita yang seiman, kita tetap hidup terus di dalam Tuhan, mempertahankan kebenaran firman Allah yang benar. Jangan melihat dunia, sebab dunia hanya menyenangkan manusia sementara, tapi mengecewakan saudara. Dan bila mana kita di luar Tuhan, pasti jaminan keselamatan tidak ada bagi setiap orang yang meninggalkan Tuhan. Tetapi Tuhan sediakan, yaitu perlindungan yang begitu besar. Dikatakan di sini, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Berarti terus menerus dalam kehidupan orang percaya. Hingga ayat yang ke-27 sebagai ayat yang terakhir, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Tentunya tidak ada kita sebagai orang-orang yang percaya, yang takut akan Tuhan, yang suka yaitu kehidupan kita mau dihancurkan oleh kuasa-kuasa kegelapan, oleh kuasa-kuasa setan atau kuasa-kuasa maut yang begitu merajalela dalam dunia ini. Tapi tentunya kehidupan kita terus berada dalam perlindungan Tuhan, dalam kehidupan yang daripada Tuhan, karena kita mau takut pertama kepada Tuhan dan melakukan firman-Nya, hidup sesuai dengan rencana Tuhan, maka hidup kita sangat-sangat berbahagia dan diberkati oleh Allah. Inilah kebenaran firman Allah yang menjadi satu kekuatan baru bagi kita sore hari ini. Kita percaya dan kita yakin bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan bagi kehidupan kita orang percaya. Inilah kebenaran firman Tuhan yang terus menuntun kita lebih kita dekat dengan Tuhan.
Dan kita masuk, saudara, dalam doa. Mari kita nyanyi satu pujian. Haleluya. Kita akan melihat pertolongan Tuhan yang begitu ajaib Tuhan sediakan bagi keluargamu, bagi rumah tanggamu, bagi usaha kita, bahkan bagi seluruh pekerjaan anak-anak kita. Tuhan akan memberikan pengharapan yang ajaib. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita nyanyi satu pujian. Besar dan ajaiblah karyamu. Puji Tuhan. Haleluya. Kita bangkit berdiri. Benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia namamu. Kebenaran firman-Mu yang hadir pada sore hari ini telah memotivasi kami untuk hidup benar dan takut akan Tuhan, melakukan segala apa yang menjadi keinginan Tuhan, dan kami mau hidup di dalamnya, dan kami terus pergunakan waktu-waktu yang ada, hari-hari yang kami jalani, terus percaya kepada Allah, setia untuk mengiring Tuhan dan mengikuti jejak-jejak Tuhan, langkah-langkah Tuhan. Dimanapun kami berada, pertolongan-Mu tidak pernah akan meninggalkan kami dan tidak pernah akan meragukan kami. Semua ibu bapa yang hadir, jemaat El Shaddai yang ada di GPD Imohoni, pemuda remaja, kami pelan-pelan Tuhan yang hadir sore hari ini, kami sudah diberkati oleh firman-Mu, dan terus kami akan pegang teguh janji Tuhan yang datang kepada kami, yang terus membentuk, menggodok kami untuk hidup menjadi orang yang benar dan melakukan firman-Mu, dan kami akan melihat masa depan kami semakin bersama dengan Tuhan. Terima kasih bagi segala usaha pekerjaan mereka,
Tuhan buka jalan, berkati, jauhkan mereka dari sakit penyakit, malapetaka, niat kuasa maut, apapun kuasa setan iblis, roh jahat manusia, dijauhkan Tuhan dari segala lingkungan rumah mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka. Mereka terus terpelihara di dalam berkat dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah menjadi doa kami. Tuhan terus pakai kami hamba-Mu, di mana kami berdiri dan melayani Engkau dengan kuasa dan urapan dari Tuhan, menjadi bagian kami. Semua pelan-pelan Tuhan yang ada tempat ini, yang sudah mengambil bagian sore hari ini, Engkau memberkati mereka, baik pemain musik, para rebana, bahkan Tuhan para singers, WL, atau memberitakan firman Tuhan. Hamba-Mu, suami istri, Tuhan menolong mereka. Bahkan haleluya, orang tua kami, mami sebagai gembala sidang, Tuhan menolong, berikan kekuatan, kesehatan, umur panjang, dan hidupnya terus diberkati dalam setia mengiring dan melayani Allah. Terima kasih Bapa di surga, inilah menjadi doa kami kepadamu. Kami akan memberikan korban sebentar. Apa yang kami berikan, korban yang kedua, semua Tuhan memberkati uluran tangan kami. Kembalikan berkat sesuai janji firman Allah, lipat ganda, nama Allah dipuji dan dipermuliakan. Kami sudah berdoa dan sudah dengar firman Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua umat yang percaya berkata amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Tuhan memberkati kita semua. Puji nama Tuhan, jemaat yang diberkati dengan kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Sama-sama kita lambaikan tangan kita, berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, puji Tuhan. Sungguh luar biasa kebenaran firman Tuhan yang datang pada kita malam hari ini. Kita boleh dikuatkan, kita boleh diteguhkan iman percaya kita untuk menjalani hari-hari yang masih ada ini. Segera kita akan memberikan korban persembahan yang kedua. Sungguh kami bangga punya Allah seperti-Mu Tuhan. Dari kasih-Mu, kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki, memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki, memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati. Karena ku tahu Tuhan, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Tuhan Yesus memberkati persembahan kita malam hari ini. Sama-sama kita tunduk kepala kita satu di dalam doa, kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan yang sungguh nyata dan luar biasa dalam kehidupan kami. Bukti nyata Tuhan, kami boleh ada, kami boleh kuat sampai hari ini. Semua karena anugerah penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Malam hari ini kami mau katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Engkau begitu baik dan teramat baik dalam kehidupan kami. Malam hari ini juga Tuhan, kebenaran firman-Mu yang sudah diperdengarkan kepada kami, mengajarkan kami untuk kami selalu kuat di dalam Tuhan.
mengajarkan kami untuk kami selalu mempunyai iman yang luar biasa di dalam Tuhan. Kami bangga punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Roh-Mu telah selesai berbicara atas kami Tuhan. Hamba-Mu juga telah selesai berbicara di malam hari ini Tuhan. Biarlah dimanapun hamba-Mu pergi dan berada Tuhan, ada tangan Tuhan yang kuat yang selalu memegang hamba-Mu dalam pekerjaan Tuhan yang ada di sana Tuhan. Engkau tetap memberkati kami semua Tuhan. Malam hari ini juga kami sudah memberikan korban persembahan kami. Besar kecil yang kami berikan, biarlah menjadi berkat dimanapun kami pergi dan berada Tuhan. Kami sudah berdoa malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segera kita akan tamatkan ibadah kita pada malam hari ini. Haleluya Yesus. bagi namamu di tempat yang maha tinggi. Terima kasih
kasih Tuhan Yesus yang baik. Pada malam hari yang indah ini Tuhan, kami sudah datang berhimpun di tempat ini. Dari awal pertengahan sampai pada akhirnya pada malam ini, semuanya kami tinggal di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih atas berkat-berkat firman-Mu yang kami sudah rasakan pada malam hari yang indah ini. Biarlah kebenaran firman-Mu akan tertanam temeterai dalam setiap kehidupan kami, dan kami akan lakukan itu setiap hari dalam hidup kami. Biarlah kebenaran firman-Mu yang menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami, yang menjadi pedoman dalam setiap kehidupan kami, untuk membawa kami hidup lebih baik di hadapan Tuhan, untuk tetap bersyukur dan merasakan kasih karunia yang dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa buat seluruh jemaat El Shaddai yang hadir pada malam ini. Biarlah Tuhan tolong mereka dimanapun mereka pergi dan berada. Biarlah keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam rumah tangga semua diberkati oleh Tuhan. Anak-anak mereka semua diberkati oleh Tuhan. Biarlah Tuhan akan memberikan mereka semua kesehatan, kekuatan, akan menjadi milik bagian mereka semua. Biarlah kesetiaan Tuhan akan tetap menjadi milik bagian jemaat Tuhan. Kami berdoa juga, biarlah apa yang kami dapatkan hari ini, biarlah semuanya kami akan bawa pulang sebentar ke rumah kami. Biarlah kami akan jadikan berkat dalam setiap kehidupan keluarga-keluarga kami, dalam tiap rumah-rumah tangga kami. Biarlah Tuhan akan tetap hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini. Juga yang tidak sempat hadir pada malam ini, dimanapun mereka pergi dan berada, biarlah pertolongan Tuhan menjadi sempurna dalam hidup mereka. Dan juga pelayanan altar pada malam ini, mereka yang sudah melayani Engkau, kiranya Tuhan akan memberkati mereka. Tuhan akan pakai terus mereka dengan luar biasa. Biarlah tanda-tanda heran, tanda-tanda yang ajaib akan menjadi milik bagian mereka semua. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Dan juga persembahan syukur yang sudah dibawakan oleh jemaat Tuhan di tempat ini, biarlah Tuhan akan memberkati tangan-tangan jemaat Tuhan yang sudah memberikan persembahan syukur pada malam ini. Biarlah Tuhan akan balaskan berkat dengan berlipat kali ganda dalam setiap kehidupan keluarga jemaat Tuhan. Dalam pekerjaan mereka semuanya diberkati oleh Tuhan. Tuhan jadikan semuanya itu berhasil. Biarlah nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Dan semua jemaat El Shaddai mohon akan menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa yang mereka alami dalam setiap kehidupan keluarga mereka. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami pada malam ini. Sebelum kami pulang ke rumah kami masing-masing, kami akan menerima berkat dari Engkau. Mari kita akan angkat kedua belah tangan kita dan kita akan menerima berkat dari surga. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan persekutuan dari Allah Roh Kudus yang menyertai kita mulai sekarang ini sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang menjemput kita di tempat ini untuk masuk dalam kerajaannya, yaitu surga yang kekal sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersama-sama kita katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.